daripada untung Rp500.000 diambil orang lain, berilah ini kepada yayasan. Konsepnya seperti itu, untuk kepentingan kita bersama. Nah, sampai kira-kira kita punya uang 5 miliar dipakai umat, kita bisa rasakan loh di pembangunannya ekonomi keumatan ini. Buah naga ini memang sangat mendongkrak sekali untuk perekonomian, khususnya petani. Itu bisa menghasilkan 2 ton bahkan bisa lebih. Pemberdayaan umat itu gimana? Kan diberikan kambing, diberikan sapi, diberikan untuk terkait dengan obat, terkait dengan bibit pertanian dan lain sebagainya. Itu nanti melakukan sistemnya seperti apa? Apakah perhitungannya hanya per bulan atau sekali panen atau bagaimana? Begini, jadi untuk obat-obat pertanian misalkan ya, Mas Niko mau bercocok tanam misalkan, kebutuhan cocok tanam itu selama 1 periode itu berapa? Selama 2 periode itu berapa? Rata-rata kami berikan ini 6 bulan sih, agar umat ini bisa menggunakan anggaran ini lebih tenang gitu ya. Nah, ini rata-rata dari mulai obat, pakai beli pupuk, nah seperti itu. Nah, keuntungannya bagaimana ini? Yang pertama, keuntungannya daripada untung Rp500.000 diambil orang lain, berilah ini kepada yayasan. Konsepnya seperti itu, untuk kepentingan kita bersama. Nah, keuntungan yayasan yang lain ini adalah ya karena saya beri ini sampean untung, aku ya sidik ae lah gitu, biar yayasan ini juga tetap bergerak. Sedikit rupiah, sedikit saja misalnya begini. Ya, misalkan uang 1 juta ya, bisa saya Rp10.000 untuk agar yayasan ini juga punya uang dan bisa berkembangnya seperti itu konsepnya. Dan kita meminjamkan dengan berbunga-bunga seperti itu enggak. Nah, kemudian juga begitu, misalkan yang mau berternak ya, berternak bisa kami sediakan uang sampai 50 juta. 50 juta itu bisa menghasilkan 3 ekor sapi bakalan itu, ya lah, sapi bakalan 16.500.000 itu. Mereka dirawat selama 6 bulan aja, dia jual sudah 30 juta lebih. Karena otongan dia, gitu. Seperti itu konsep terus yang kita bina. Ada yang berikan kambingnya seperti itu, kita dapat, ayo saya kasihlah bagian, kalau sampai misalkan dua ya, satu lah buat ini. Kebanyakan ya Pak? Kebanyakan. Karena ini konsepnya kan kita mau mengangkat ekonomi umat ini. Jadi begini, ya naik mbok 20 juta gitu kan, misalkan 20 juta itu kan dijualnya pasti lebih mahal. Aku yo koyono lah iki misalnya 20.000, 1% lah lebih kurang seperti itu ya, lebih kurang 1%. Karena perhitungan saya kan begini, kalau kita ini pinjam bank-bank besar aja misalnya, bunganya itu ya 12% per tahun, kan begitu. Nah, begitulah kita mengangkat ekonomi umat dengan lebih kurang seperti itu. Anggap aja yayasan ini sebagai banknya, kan begitu. Nah, kemudian kalau yayasan ini sebagai banknya, kemudian umat kita yang makanya kan sebagai kreditur kita gitu ya. Nah, biar dia juga tidak kemana-mana. Karena apa? Kalau mereka pinjam ke bank, mereka juga pusing, jaminannya harus bagaimana, dia ribetnya ya luar biasa kan begitu. Ke bank ini kan tidak cukup, nggak bisa 1 hari ini kita minta 1 hari ini cair, kan tidak bisa ya. Sementara dia segera beli kambing dan sapi, ternak yang lain seperti itu. Nah, kalau di yayasannya bisa, tinggal telepon aja, Pak Jarwo, saya ini peserta arisan ya, gitu kan, saya mau butuh uang 20 juta dan enggak, sama pamongnya datang aja ke kantor saya, sudah langsung kuliah saya. Nah, kemudian secara ekonomi keumatan, petani sekarang pinjam 15 juta, dia belikan sapi, kemudian 6 bulan dijual, ya laku 35 juta misalkan, dia pinjamnya 15 juta, ada untungnya 20 juta.
Naik enggak kira-kira ekonomi umat? Naik kan? Ini kalau satu loh, ada sampai beli sapinya 3 loh. Gitu loh. Ada sekarang yang punya puluhan kambing loh. Meningkat semua gitu. Itu hanya uang berapa ratus, masih sekitar 1,8 miliaran yang dipakai umat ini. Gitu, karena uang ini kan jalan terus, masuk keluar. Kalau sampai kira-kira kita punya uang 5 miliar dipakai umat, kita bisa rasakan loh di pembangunannya ekonomi keumatan ini. Mereka yang tidak bisa lampu buah naga, tidak bisa lampu buah naga loh. Sampai lihat kalau malam seperti kota di sawah itu. Masa Pak? Iya, lampunya. Saya kira tadi di atas buah naga itu kayak biasa, kayak cuman buah naga yang gini aja udah. Itu banyak lampu itu, kalau malam nyala semua, ya kan? Dia biasanya pinjam sampai pakai uang itu sampai 20 juta. 20 juta itu kalau harganya rata-rata kalau harga bagus 15 juta loh. Satu nggak sampai 1,5 tahun sudah bisa balikin uang loh. Gitu loh. Udah sangat luar biasa pokoknya ini. Dan ini real gitu loh. Real. Belum lagi mereka yang berternak kambing, pupuknya bisa dibawa ke kebun untuk pupuk buah naga, difermentasi. Yang punya sapi seperti itu, pupuk gratis itu. Respon umat gimana Pak terkait dengan ini? Yang sudah dilakukan oleh yayasan dan juga anggota-anggota dan tim-tim dari yayasan. Sekarang ini kalau kita melihat itu tidak ada sama sekali yang mereka merasa kecewa, tidak ada. Semua bersukaria ya kayaknya ya menyambut program ini ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan juga ini akan menjadi lebih baik dan ya paling tidak bisa dicontoh oleh umat kita di luar daerah seperti itu. Tujuan yang belum tercapai nih Pak. Nah sekalian memberikan pesan ke umat Hindu. Tujuan yang belum tercapai. Begini, pemirsa ya. Jadi memang saya itu kepingin punya satu cita-cita ya, cita-cita bahwa yang pertama para pemangku khususnya ini, pemangku ini adalah orang-orang yang kita sajikan sebenarnya begitu kan. Hidup para pemangku ini harus diperhatikan. Ini keinginan saya. Hidupnya pemangku harus diperhatikan. Caranya bagaimana kan begitu? Tidak semua pemangku itu berekonomi cukup. Ya paling tidak dengan bekerja seperti ini nanti setiap bulan saya akan bisa berkontribusi lah kepada para pemangku yang sudah sepuh. Seperti itu. Dan ya mudah-mudahan hal seperti ini bisa menginspirasi bagi umat Hindu yang ada di Nusantara. Ya, selamat siang, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Purwanto dari Desa Wringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya adalah seorang petani dan saya ada di Desa Wringin Pitu. Pertanian saya adalah buah naga dengan tahap yaitu buah naga secara kecil-kecilan, petani kecil-kecilan, dan juga saya juga untuk menopang ekonomi sehari-hari selain menanam buah naga juga beternak domba. Pada saat itu ada beberapa petani itu coba-coba menanam yaitu buah naga. Nah, ternyata setelah itu ditanam di Banyuwangi Selatan, ternyata buah naga itu sangat cocok dengan kultur tanah yang ada di Kecamatan Tegal Delimo, khususnya Desa Wringin Pitu ini. Karena selain lahannya kering, juga tanah ceket. Nah, di sini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan buah naga itu sendiri. Secara sekolah memang saya tidak pernah duduk di bangku kuliah, ya hanya orang desa. Dan untuk bertani buah naganya ini, kita itu memang hidup di desa, komunikasi antar tetangga, saudara itu baik sekali. Gini loh, enak nanam gini, triknya itu saling tukar pendapat,
sering komunikasi dengan tetangga sesama petani itulah awalnya saya tertarik dan ikut nanam buah naga. Buah naga ini memang sangat mendongkrak sekali untuk perekonomian khususnya petani yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan, karena kita tahu sendiri buah naga itu untuk harganya ketika di luar musim seperti bulan-bulan seperti saat ini, harganya itu memang ya lumayan mahal, bisa mencapai 20.000 per kilo. Itulah dampak ekonomi yang terasa sekali bagi kami. Ini kepunyaan saya ini karena ini kurang dari 1/4 hektar, ini ada 250 batang begini. Ini kalau kita pakai sistem lampu itu bisa menghasilkan 2 ton bahkan bisa lebih. Kalau kita tidak pakai lampu itu hanya di bawah 1 ton, biasanya 5 kintal, 4 kintal gitu aja. Satu pohon itu kalau kepunyaan saya itu biasanya per buah itu ya ada beratan 7 on, bahkan kadang bisa hampir mendekati 1 kilo. Biasanya satu indukan begini itu ada belasan buahnya. Itu ya kita akumulasikan gitu. Kira-kira berapa kilo? Perkiraan ya satu dapur, satu rumpun ini ya kita dapat kalau 15 sampai 20 kilo. Ya, itu karena semua itu ya rezeki itu ada yang mengatur, tetapi kita sebagai manusia itu harus berusaha, harus bisa berinovasi, harus punya semangat kerja yang tinggi dan jangan takut untuk yaitu suatu kegagalan. Karena kalau kita dengan tekun, ulet dan punya semangat kerja yang tinggi, apapun profesinya, apapun itu pekerjaannya akan membuahkan yaitu harta yang cukup untuk kita.